Kita kembali lagi di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Di akhir pekan nanti, hari Sabtu tepatnya, PSS Sleman akan menjamu The Lobster, Deltras Sidoarjo. Deltras Sidoarum. Laga ini sangat menentukan sebenarnya untuk memperebutkan posisi PSS Sleman. Bisa jadi kalau PSS Sleman kalah akan terkudeta mungkin, ya kan? Ya. Karena head to head ya. Ya, saat ini Deltras ada di peringkat 4, sedangkan PSS Sleman di peringkat ketiga. Dan yang menarik adalah di bawah naungan Widodo ya, Widodo Karim. Jadi cukup tren positif Deltras Sidoarjo. Dari 5 pertandingan hanya melalui 1 kali kalah dan 4 pertandingan kemenangan. Sedangkan PSS Sleman kalau lihat di Google itu strip banyak serinya. Apalagi laga besok di Stadion Maguwoharjo tanpa ada. Serius. Barat dan timur ada. Oh iya, selatan utara. Oh. Ya sikut lho. Ada tenan ya. Ora koyo ngono. Nanti kita tanya. Apa nih? Beritamu. Ngono ku ya, Pak. Nanti kita tanya. Ditolak seluruhnya kok. Ora ditolak. Oke. Ya Pak Anto, ini Pak. Ansari Lubis versus Widodo. Ya ini ujian berat, sangat berat, dan bisa jadi nanti malah nasib PSS ini akan ditentukan dari hasil laga ini. Ya Pak. Iya toh. Kalau misalnya ini mainnya di Maguwo, Pak. Kalau nggak bisa menang ya jangan harap mimpi untuk promosi musim depan terwujud. Ya itu tegas saja gitu. Ya. Sekarang Deltras ini dalam 5 kali pertandingan terakhir 4 kali itu menang, Bang. Pak. Bayangkan loh. Hanya 1 kalah itu di pekan keberapa ini? Pokoknya 4 kali menang dan sebelumnya mereka kalah. Gitu. Dan tim ini bisa dibilang tim yang sangat menyulitkan bagi PSS Sleman. Kita lihat waktu main di Deltras Sidoarjo itu seperti apa. Ya. Aroma perseteruan tim ini sangat tinggi. Dan PSS waktu itu kena kartu merah kan. Iya. Padahal waktu itu sedang unggul jumlah pemain, tapi malah kena kartu merah. Nah, ini tensinya pasti akan tinggi. Dan Deltras ini mainnya cukup oke di bawah Widodo, rapi, you know? Dan mereka juga punya pemain-pemain cepat, pemain-pemain pengalaman, meskipun Bima Ragil ditransfer ke Persipura. Ya, ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan di benak kita semua ya. Kenapa kok pemain intinya nyawa tim lah ibaratnya kok bisa ditransfer ke Persipura? Padahal sama-sama satu grup dan Deltras ini masih punya peluang loh untuk lolos langsung, bahkan untuk lolos langsung mereka masih punya peluang. Karena posisinya mereka itu sekarang ada di peringkat keempat, unggul dari Tornado ya, dan juga hanya terpaut 4 poin dari Persipura dan Barito, gitu loh Bang. Jadi sebenarnya tim ini dalam apalagi dengan modal 4 pertandingan terakhir yang menang terus, ini menjadi hal yang sangat bagus sekali bagi Deltras untuk menghadapi putaran ketiga. Sementara PSS ini dari 3 pertandingan terakhir semuanya berakhir seri, ya kan? Seakan kemenangan ini seolah-olah mulai menjauh dari PSS Sleman. Ya kita nggak bisa beralasan apapun karena banyak pemain cedera, banyak pemain kena kartu, absen akumulasi. Semua tim itu mengalami itu kok. Saya pikir gitu loh. Nggak ada tim yang yang selalu pemainnya komplit terus, itu nggak ada. Ya sesekali pasti ada yang cedera. Bahkan Persipura sekalipun pasti juga mereka bermasalah dengan itu, tapi mereka bisa melakukan mengatasi itulah. Nah PSS ini justru malah seperti limbung, ya, dan akhirnya nggak menemukan lagi cara untuk menang. Sekarang jalan menang untuk PSS ini kelihatannya semakin menyempit. Nah besok itu
nggak boleh lagi seri, apalagi kalah. Kalah ya selamat malam, Pong. Selamat malam. Ini saya udah ngomong selamat malam, goodbye bagi apa PSS ini mungkin sudah 3 kali loh ini. Iya. Gitu. Iya. Mosok ya arep melu tarkaman tok. Gitu kan ya ora lucu. Ya. Iya, Pak. Apalagi besok main dengan penonton tapi yang dibatasi. Dibatasi. Nah, ini nanti konfirmasi ke Kopong ini, soalnya Kopong itu sebelumnya nulis banding PSS itu ditolak sepenuhnya. Ora sepenuhnya. Aku ngirimi aku berita ngono kok. Judulnya tok, Pak. Ora judulnya kabeh kok. Ora. Nah, berarti judulmu itu yang menyesatkan publik. Iki piye wartawan ra jelas ngene iki. Wah, jangan membohongi publik, Pak. Enggak membohongi, Pak. Biar publik itu juga membaca. Ya ora ngono carane. Ngono lho. Wah, kadang itu publik juga melihat judulnya. Judul itu enggak boleh jauh dari isi berita, Pak. Iya. Karena judul itu kan nama berita. Nama berita. Ya kan, karena judul itu nama berita. Jadi tetengernya berita itu judul. Ya kaya kowe. Menungso nek jenenge Kopong, ngono kuwi. Nah, nek coba nek menungso ora nek jenenge. Lah mek diceluk piye? Lempung. Ah, gitu. Jadi ya itu tadi, makanya segala hal yang kemarin masalah dan sebagainya lupakan aja lah. Lupakan. Sekarang yang ke depan itu yang penting bagaimana caranya menang dengan cara yang sportif. Gitu. Ya. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah beralasan macam-macam. Yang ada di depan ya harus dilakoni wae. Ngarepe ngene Deltras ya sikat Deltras. Sikat. Nah, sekarang kita nggak usah ngomong masalah teknis, masalah apa. Ini mereka itu sudah bertemu mau ke yang ketiga kali. Ya. Kalau PSS ini nggak bisa membaca permainan Deltras yo kenemenen. Sarmen itu. Apa? Sarape nemen. Nah, sampai nemen. Iya, lah wis ping pindho kok. Iya. Dan pelatihnya Deltras itu kan juga nggak berubah. Enggak berubah. Materi pemainnya juga nggak berubah. Nggak berubah banyak ya. Apalagi hanya saja ada pemainnya Deltras yang pemain kunci yang dilepas ke klub lain. Harusnya ini kan menjadi sebuah keuntungan bagi Deltras, bagi PSS. Hanya saja Deltras juga pasti punya perhitungan sendiri ya dengan melepas pemain kuncinya ini. Jangan-jangan mereka sudah dapat pengganti yang lebih bagus. Nah, ini malah lebih bahaya. Itu. Nah, ini yang harus dipahami betul. Wis saiki fokus iki aben dino iki mangan ya toh, tangi turu, sarapan iki mikire piye carane ngalahke Deltras. Wis ngono kuwi. Iya. Rasa ndadak bagaimana caranya agar wartawan ra iso liputan wis rasa mikir ngono kuwi, Pak. Ya toh? Ya. Wis mikir iki fokus kabeh ngalahke Deltras, rasa mikir apa-apa. Asa mikir apa-apa. Rasa golek alasan gitu loh. Yes. Gajian yo terus lancar. Kecuali gajinya ora lancar. Entuk alasan iku ora apa-apa. Masih dimaklumi. Nah, iki lancar kabeh kok. Lancar. Makanya itu jadi besok lawan Deltras ini juga harus dimanfaatkan betul karena itu tuan rumah. Yes. Kalau besok sampai nggak menang ya percuma saja. Kemarin Pak PSS ini rebutan peringkat dengan Persipura dan Barito. Nah, perebutan peringkat ini kan salah satunya untuk mengambil keuntungan di putaran ketiga ini, Bang. Nah, ini sangat tricky loh. Sangat tricky. Maksudnya sangat dengan adanya putaran ketiga ini menjadi segala sesuatunya sekarang menjadi tidak ada yang mustahil. Itu. Jadi tim papan bawah pun juga masih punya peluang untuk selamat dari degradasi kan. Ya. Dengan 9 pertandingan tersisa. Ya toh. Ya mungkin mereka akan sulit untuk promosi kan. Karena ketinggalan banyak poin kan. Kayak misalnya PSIS Semarang ini. PSIS Semarang sekarang poinnya 14 toh. Terakhir mereka kalah sama Deltras malah ya. Hah? Terakhir kalah sama Deltras kan. Ya. Tapi kalau mereka menang seluruhnya 9 pertandingan, berarti kan ada berapa 27 tambah 11 berapa, Bang? 38. 38. Ya toh. Mereka akan sulit untuk lolos karena ini Persipura ini sudah 37. Iya. Ya toh. Dan kemudian Barito ini 37. Dan apakah mungkin semua tim, salah satu tim ini bisa mengalahkan lawannya di 9 pertandingan? Kan impossible kan. Kecuali sing main Barcelona yang gini gitu. Mungkin dari 9 pertandingan menang kabeh gitu. Main PS ngecit, Pak. Gitu. Nah, jadi ini kondisinya sangat tricky di putaran ketiga.
Ya sebenarnya kita itu wis ora kurang-kurang loh ya, misalnya ngomentari, ngeritik, apa-apa itu dan sebagainya kita nggak kurang-kurang gitu kan. Sampai mungkin perasaan saya sama dengan teman-teman pendukung PSS lainnya ya yang sudah gregetan dengan penampilan dari PSS ini. Di sini rasa main muluk-muluk, rasa pengen koyo maine apa AC Milan apa maine Liverpool, ngono wis penting menang lah intine wis gitu aja. Wis barate syuting ngarep gawang penting kepleset gol ngono wis malah penonton ini malah lebih jingkrak-jingkrak daripada main apik tapi kalah. Nah, Yang penting sportif. betul. Wis sekarang ini masanya masa pragmatis. Ya caranya menang. Ini gitu, rasa mikir lain-lain, rasa mikir apa neng di pokoknya intinya harus menang ini gitu. Kalau partai pertama ini nggak menang, jangan harap PSS ini bisa promosi. Kedepannya akan harus sulit. Gitu Bang. Oke Pak. Itu Pak mungkin Ya. itu. Ya, sebelum masuk statement dari pelatih mungkin saya ini menariknya nanti akan diperjelas apakah besok itu boleh dengan penonton atau tidak. Saya bacakan dulu ini tulisannya Mas Kopong ini. Tulisannya bener orang bener kaplong PSS ini. Sleman ditolak seluruhnya. Seluruhnya. Kami menguatkan keputusan Komdis dengan perbaikan pada kualifikasi pelanggaran. Banding PSS Sleman ditolak seluruhnya. Ayo silakan Pong, jelaskan. Coba jaluk berita we. Ora. Ini komen dari Bu Vita. Yo nak ngomongnya. Ora, ya maksudnya oleh ono supporter. Ya. Cuman Tapi kan enggak ditulis di situ. ditulis. Tapi kritik kok koyo ngono. Ya kuwi sing paling apik kuwi, Pak. Nah, ini satu tubuh bertentangan ini. Tidak saling mendukung gitu. Iya. Wow. Iku editore ya lolos barang iku apa iki? Pak iki ya sing upload iki. Ora yo opo aku ora. Sopo iki Heri kartun aku pasti iki dua logika bertentangan nih iki. Ayo jelasin. Bang. Ora ya karena kan ya ngopo to Komdis PSS iki? Ayo ya wis jelasin sih netizen. Ya lah intinya ya ditolak, bandingnya ditolak. Cuman ditolak itu dalam arti ya ditolak janan. Ditolak. Ora kabeh, Pak. Cuman kan ada dikasih keringanan. Berarti kan enggak semuanya ditolak. Iya, enggak semuanya Nah, ditolak. kenapa ditulis seluruhnya ditolak? Cuman kan ada penolakan. Oh, kowe iki nulis berita bal-balan olahraga ki aja nulis berita politik, koyo nulis berita politik po. Apa adanya. Apa adanya ya, Pak ya? Iya, kowe tak ajari. Ya Mas Yo dulu kamu itu bukan wartawan olahraga. Tapi nulis olahraga aja koyo nulis politik po. Politik, Pak. Iya, Pak. Tuntut poin. Tuntut poinnya, Pak ya. Langsung tes. Tes. Ya. Iya. Cuman ditolak, cuman dikasih keringanan. Aku ora ditulis di keringanan itu. Ada di bawahnya. Sing lebih menarik itu sebenarnya malah Dikasih keringanan. iya, banding PSS berhasil, tapi tidak sepenuhnya. Iya. Tapi Gitu aku loh. gregetan sama federasi itu loh. Loh, kok ya jangan begitu. Berarti kamu itu beropini. Ngono Ya lho. enggak beropini Pak kene. Lah lho. kowe gregetan iku mau apa? Lah ngompasi wae gaweane. Lho ya terserah Pak. Federasi. Enggak ada away, enggak apa. Titik bayar. Ngopo toh? Itu kan kalau nggak ada asap itu kan nggak ada api nggak ada asap po. Pasti ada kowe yo sing bener. Ayo Bang, lanjutin Bang. Ayo lanjutin Bang. Ya ada penolakan. Cuman ada keringanan juga. Kowe ngapusi kowe wis rasa poso Keringanan kowe. ada di Tribun Tribun Barat Timur. Tribun Barat dan Timur tetap ada dipakai, boleh dipakai. Cuman nggak boleh pakai atribut, Pak. Oh ya. Nggak boleh pakai atribut. Pak. Slang ini boleh slang. Pakai batik. Anu logone Rada Jogja itu ora. Olah. Nganggo klambi ASN olah. Kayak Deben ki enek tau kostume PSS sing enek logone Rada Jogja ya. Oh iya. Ijo kayak Ya tetap gede. boleh, Pak. Kan atribut PSS tetap ada PSS soalnya. Ya dicopot. Rada Jogja wae. Ada sama ya. Ya itu. Berarti entuk orang entuk nganggo atribut yang berhubungan dengan PSS. Misalnya warna baju gimana? Boleh nggak? Boleh, cuman Hijau gitu. boleh. Nggak ada pantangan kayak Pantai Selatan. Yang penting nggak atribut Loh, hijau itu kan termasuk atributnya PSS, Bang. Iya, tapi kan Yo, piye kowe? ora kabeh ijo PSS Surabaya ya ijo, Pak. Hah?
Ya mosok bonek arep rene nonton PSS ora mungkin. Oleh. Iki tenanan lho, kok ternyata tekan gone penonton wis ora dikon buka baju, lambi wis seneni lho. Ya ora maksudnya kan tidak tanpa atribut ya mesti ngerti lah karepe atribute piye. Lah iya makanya dijelaske yang namanya atribut itu apa aja. Kamu wartawan yang tahu informasinya. Aku nanya iki. Atribut itu ya ada tulisan, terus ada gambar, logo, jersey, shawl. Kalau warna entuk ra. Federasi iku rek sing jelas ya sing ngandani iki ya. Lah kowe tekoke iki ora sedetail iku. Ora. Kok wis ngene kok ditekoke meneh. Iki masih ada waktu. Ya. Boleh enggak pakai atribut baju berwarna hijau? Iya, ngaranku enggak kayak mitos pantai selatan sih, Pak. Boleh. Lah kuwi kan pendapatmu, belum tentu sesuai dengan pendapatnya Komdis. Iya. Nah yo makane tekoke kowe aja ngambil kesimpulan dhewe. Iya. Iki engko mesake lho, elang ngarep nonton wis nggo klambi ijo. Rompine ijo kok nak moto, Pak. Lah yo kok udut bae. Kon udut piye? Nek sing elang udur apa-apa. Lah sing wedok-wedok kae kok piye coba? Tak klambeni. Lah kowe aja ngono, kowe iso gawe kiso lho iki. Ora, aku ya ora ngerti kuwi maksudnya federasi ya mengko ngomong atribut tok ngono kuwi. Iya berarti ditekokke meneh kan. Ini beritamu ini belum menjelaskan semuanya. Yeah. Masih ada pertanyaan. Yeah. Berarti belum menjadi berita yang sempurna. Sempurna. Berita sempurna itu apa? Yang dikonfirmasi. Ya enggak, sekumpulan informasi yang membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Tidak ada pertanyaan lagi. Yeah. Itu berita. Nek narasumbernya ra gelem ngomong? Hah? Ya gimana caranya harus cari narasumber lain, Bang. Iya. Kan ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 3. Ah, ngono lho. Iya. Kamu wartawan ini jangan mudah menyerah. Enggak. Oh, iya toh? Enggak. Oh. Yo sesuk ditekokke meneh. Sesuk tekokke meneh. Iki ora enek ning kuliah lho, Bang. Ora ono, Pak. Wah, bayarnya larang lho kuliah karo aku. Ayo terus neh, apa meneh? Tapi tambah denda 60 juta, denda meneh. Duit ta intine iki kok duit. Ya kan sing bayar ya kono kowe iki ora melu bayar kok ora ndak ribut to kowe. Ya ora, intine iki kono ki pengen njaluk duit. Masa? Ya dikeki ya wis. Iya wis. Kan ya duit to. Heeh. Ah ya wis. Berarti ini ya menurut persepsimu aslinya iki gun njaluk duit ngono. Heeh. Jadi judul yang menarik Bahasa sih njaluk duit kan, denda ditambah. Sanksi diringankan. Denda ditambah. Ngono. Lite kudune ngono kuwi. Kuwi redaktore sapa, Mbah? Bahana. Wah, wedi ki Pak. Yo aku iki kondisi aku yo. Nah aku wis tak WA kowe iki kok logikamu piye iki? Oh, Pak Adip iki. Oh, logikanya wis ngawur iki. Wedi ki Pak. Oh, ya Pak Adip itu wartawan olahraga soalnya. Mas Bahana wedi. Ora wedi, enggak tayang malah lagu. Ora tayang. Tahu. Wah, iki kudu di bengkel redaksi meneh ngene iki carane iki wartawan dilewer iki. Ya mohon maaf ya. Teman-teman netizen kadang itu wartawan juga kadang nakal seperti itu. Makanya kami ini di Radha Jogja ini selalu mengadakan yang namanya bengkel redaksi. Bengkel redaksi yang dandani wartawan sing rada mleto ngene iki teman-teman mohon maaf nanti kita perbaiki. Kecewaan saya kepada federasi. Ya enggak boleh seperti itu. Ya, terus Biong apalagi informasinya? Atribut enggak boleh. Udah itu aja, Pak. Hah? Terus penutupan tribun. Iya, cuman barat sama utara. Maksudnya penutupan itu bagaimana, Wong? Kosong. Kosong kan? Dikosongkan. Kosong kan. Selatan utara deh. Oh, lali. Selatan utara. Selatan iki yo kaya entung kok ndilor dikidul ramu. Tem cocok kowe kok. Wah, wis repot. Jadi utara selatan dikosongkan. Tapi tulisanmu ditutup. Maksudnya piye? Ya padha wae ta, Pak. Ya beda. Lah nek ditutup kan kok yo dadine kosong, Pak. Saiki ngene, tutup pintu karo kosong pintu beda artinya. Ya kan ini kan ruang. Ruang piye? Ruang yang ditutup. Berarti kan habis ditutup jadi kosong. Ya ora mesti. Lah nek jerone nek wonge sih. Ya ora mungkin wong wis ditutup kan dikosongkan. Ya dikosongkan aja lebih efektif. Nah nek ditutup isi enek sing wong iso mlebu mungkin. Iya. Ya, lah kowe tulis pemilihan diksinya juga harus jelas.
Ya, iki meneh iki. Mohon maaf ya teman-teman pembaca netizen. Ya, ini dalam tahap belajar. Tapi kita luruskan di sini. Kita gentle mengakui itu gitu loh. Kita minta maaf. Ini terus apa lagi? Udah itu aja. Berarti dikosongkan ya. Ya. Nek ditutup sak ngertiku kan ditutup terpal kondisi ngono kae tribune kok. Mohon maaf pemirsa. Ini lagi tulis dalam pengaruh jamur letong. Nah, itu udah fake berarti. udah fake. Ayo makanya aku maca ning nggon Facebook iki. Jigur iki aku dihapusi kopong iki ya judul ngene iki. Karepku ki sing ganas lho. Ya ora ngono kuwi malah ora ganas kuwi mleto ngono kuwi wae. Kuwi salah nyeruduk kowe. Waduh arep nyeruduk ibu-ibu pinggir kali. Wah, tapian. Terus apa lagi namanya? Jam pertandingan. Biasa waktu pertandingan. Waktu pertandingan. Ini malam atau Awalnya mau dibuat malam itu. Awalnya, terus? Awalnya. Karena ada surat dari kepolisian dengan dalih keamanan dan kenyamanan. Jadinya besok laganya menjadi Sabtu sore, Pak. Sabtu sore pukul 13. 13.45 jam 1 siang dong. 15. Goblok bener iki. Sorry. Lah, Iki ngombene sesuk mendeme saiki. Jangkrik. Makan jamur letong ya. Ayo, sorry. Aku ora fokus. 15. Aku ini beda aku lho duwe wartawan koyo ngene iki lho. Sak umur uripku lho aku dadi wartawan, dadi redaktor ini nembe tau lho duwe wartawan. 15.00 Pak, 15.00. 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya, oke. Terus kuota penonton, Bang? Belum tahu. Ini kan berarti Tribun Timur sama Tribun Barat boleh. Boleh. Berarti kapasitasnya lebih besar no, Bang, dibanding utara dan selatan toh? Ya, sebenarnya iya sih. Nah, nanti teman-teman misalnya yang dari Tribun Selatan dan Utara, berarti kalau mau nonton tetap boleh. Ya boleh aja Pak, yang penting kan tribunnya kosong, yang kosong utara itu. Selatan, yang dan nggak pakai atribut. Nah itu pertimbangannya Pong. Kau ngerti ora? Itu alasan kenapa dari Tribun Utara Selatan ini yang ditutup? Aku ora ngerti Pak, itu dari federasi Pak. Federasi sing gawe aturan gue. Aku duwe nomor kontaknya federasi. Ora aku. Nah, nanti kapan-kapan cari ya. Tanya itu loh. Jadi nggak bertanya-tanya kenapa kok yang ditutup Tribun Utara dan Selatan, apa Utara dan Selatan ini bersalah? Ya enggak sih. Nah, pertanyaannya kan begitu. Nah, kita kan nggak tahu kan. Tapi kan banyak orang ingin tahu. Karena begini, insiden itu kan terjadi di Tribun Barat sebenarnya. Barat Utara. Ya kan. Kenapa kok Tribun Timur sama Barat Utara sama Selatan yang ditutup? Ya toh. Kan masih ada dalam tanda titip pertanyaan. Itu. Ya wis lah, wis pokoke dientuki nonton ya alhamdulillah. Nah, ya. Terus apalagi syaratnya? Udah itu aja. Udah. Boleh, berarti boleh ada penonton ya? Boleh. Terus misalnya bawa tulisan-tulisan koreo gitu nggak boleh? Kayaknya enggak sih Pak. Nggak boleh? Ya sorak-sorak wae. Tapi menyanyikan anthemnya PSS boleh? Boleh, karena nggak di tulisan nggak ada larangan itu. Itu bukan termasuk atribut ya? Bukan, itu kan nyanyian Pak. Nyanyian. Lah iya kan kudu dijelaske lho maksudnya. Mau ning kono ternyata salah meneh kena sanksi lagi. Ya kan atribut kan yang kita pakai. Ya. Kalau nyanyian kan makanya itu tadi atribut yang kita pakai kaos hijau kan termasuk juga atributnya PSS ya. Iya. Identik lah. Identik. Tapi enggak tahu, yang penting kalau tulisannya dudu PSS kayak koyone rapopo sih. Persebaya itu. Ya. Masa ya bonek nonton ini logikanya kan ya ora masuk to ya. Terus apa lagi? Bang, yang di statement dari Bang. Apa? Untuk laga besok. Ya, dapat keringanan ini kan juga menjadi modal yang cukup melegakan tim pelatih juga. Artinya kan ya piye ya nek 4 laga kandang iki aku dhewe ra masuk akal ngene hukuman nih. Ra cetha. Pak. Aku yo cetha wae wong karepe Komdis kok. Ya Komdis karep Komdis suka-suka Komdis soalnya ya. Lah ya makane. Tapi kan aku wis ngusulke kon banding to. Ya udah banding. Ya banding dengan segala sesuatunya. Kemungkinan besar keringanan itu juga karena ada itikat baik, Bang. Iya.
dari teman-teman supporter yang sudah melakukan langkah-langkah apa ya, misalnya meminta maaf, mengganti kerugian dan menemui semua korban ya waktu itu. Itu pasti kan yang menjadi pertimbangan Komdis lu, Bang. Ya itu masih berarti apa kan upaya-upaya yang dilakukan teman-teman ini kan juga masuklah dalam Komdis itu. Dan saya pikir Komdis itu masih masuk akal lah untuk itu. Nah, kowe serasa gelo-gelo banget ngono lho. Ngopo to kowe gelo banget? Ya karena kan ada juga Pak musim ini juga. Mungkin musim ini atau kapan yo lali aku. Itu dulu ada ya klub Liga 1 itu yang kayak gitu juga. Ya itu kan nggak bisa dibandingkan antara dulu dan sekarang toh, Pak. Ya enggak, kayaknya musim ini sih. Klub Liga 1 itu kayaknya juga bikin ulah seperti itu. Cuman, sampai nyemprot itu. Oh, nyemprot, tapi enggak Oh, yang di Bandung itu ya. Nah. Tapi kan mungkin enggak sampai kesemprot, Bang. Udah nyemprot itu, Pak. Udah nyemprot. Oh, berarti itu bisa dijadikan juga. Udah ngipat-ngipat gitu. Oh, gitu. Ya mungkin pertimbangannya itu juga kan. Iya. Kenapa? Ya kan, ya itu maksudku Bandung aja cuma denda tok, enggak hukuman 4 kali larangan tanpa penonton. Oh, nek iki masuk akal iki. Kowe rada waras nek iki. Lho iya aku sepakat karo aku nesu ki ora ya mesti ono alasane, ada sebab akibat ngono lho. Terus kowe dadi nulis koyo ngono mau. Iya, karena aku ngerasa federasi ini tidak adil. Ya. Tapi ya ora entuk koyo ngono. Ya. Enggak boleh. Ya aku enggak mau lah. Iki carane protesmu iki. Protes. Oh. Jangan terus nulis beritane dadi protesnya lewat berita koyo ngono. Jangan sampai tim-tim kebanggaan kita cuman jadi sapi perah gitu loh. Oh. Gitu. Apaan sih? Oh. Iki sarno. Itu ya kita nggak boleh obey apa. Sidik-sidik yang disalah ke supporter apa. Mumput gawemu ku ya didelok bener apa salah. Nah, iki tenanan nek iki. Supporter ki yo ndukung tenanan tak kedet. Yo. Mendem lho ya. Posoe batal iki suwe. Ngombe wae, Bang. Saat puasa kan sadar, Bang. Kamu sadar belum? Sadar. Kamu sadar belum? Kan belum sadar sah berarti. Iki mendem kecubung ngene iki. Terus apa lagi, Bang? Ya gitu. Ansari gimana dengan adanya penonton ini? Ya tentu saja lega, Pak, lega. Artinya tim tetap bisa berjuang dengan supporter. Berarti di 4 pertandingan nanti itu dalam seluruh 4 pertandingan itu Tribun Utara sama Tribun Selatan dikosongkan terus ya? Kosongkan. Sampai 4 pertandingan home ya? Oh iya. Tapi Tribun Timur sama Tribun Barat masih boleh? Masih boleh. Oh iya. Ya lumayan lah, Pong. Cuma kita masih menunggu kuota supporter penonton ya? Untuk pertandingan besok. Iya. Kira-kira 9.000 masih bisa nggak, Pong? Kuotanya itu kemungkinan bisa, Pak. Lah ngono misalnya ternyata rekomendasi dari polisian cuma 500 ya repot padha wae lah, Bang. Buka pasar tiban wae. Ya ora nek 500 iki gawe nggawa sound horek kurnya suarane banter. Wah iya betul, Pak. Oh ngalahke penonton sak stadion ngono. Ya terus apa nih, Bang? Ya tentu saja kalau ada tambahan supporter kan bisa menambah motivasi pemain ya, Pak, apalagi main di kandang ya, Pak ya. Dan ini kan laga pertama juga yang untuk menentukan langkah PSS ke depan. Terus ya ini sedikit lega sih. Gitu. Wes. Ya, oke. Apakah Bari itu Deltras di putaran pertama akan jauh berbeda, Pak, dengan Deltras putaran 2 saat ini? Enggak jauh beda, Pak. Enggak jauh beda ya? Enggak jauh beda. Tetap enggak jauh beda karena malah justru di putaran ketiga nanti kolektivitas Deltras ini semakin terbangun. Ya kan? Asumsinya bahwasanya begini, tidak ada pengaruh signifikan keluarnya Bima Ragil ya. Iya. Intinya gitu kan. Tapi saya masih menganggap seperti ini, maksudnya bahwa tim yang bermain secara kolektif itu tidak akan mengunggulkan 1 atau 2 pemain gitu kan. Dan sehingga tanpa kehadiran Bima Ragil pun saya pikir Deltras akan mainnya tetap hampir sama dengan putaran 1 dan 2. Yang mengerikan ini sebenarnya Deltras kan di putaran kedua ini kan. Karena mereka ini di 4 pertandingan terakhir ini menang terus gitu. Nah, ini kan luar biasa kan. Dan ini mungkin rekor ini
hanya dipunyai Deltras. Yang lain di 5 pertandingan terakhir mereka itu hanya contoh Persipura di 5 pertandingan terakhir mereka hanya 3 kali menang, 2 kali seri gitu kan. Kemudian Barito 3 kali seri, 1 kali kalah dan 1 kali menang. PSS Sleman 1 kali kalah, 1 kali menang, 3 kali seri gitu kan. Nah di bawahnya mereka Deltras ini 1 kali seri, 1 kali kalah, kemudian 4 pertandingan yang berturut-turut mereka menang kan. Dan ini signifikan banget ya kalau 4 pertandingan berturut-turut menang. Otomatis mereka mengumpulkan 12 poin kan. Nah, dan kalau misalnya mereka bisa mempertahankan tren positif ini, ya ini akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi kontestan perebutan tiket lolos di putaran ketiga ini. Karena akan sulit membendung sebuah tim kalau lagi menemukan momentum yang bagus kayak ini. Tapi sebenarnya jeda putaran kedua ini menjelang putaran ketiga ini juga menjadi kerugian besar bagi Deltras menurut saya. Karena tren mereka ini lagi bagus. Momentumnya ini mereka sudah dapat gitu. Kemudian kompetisi dihentikan karena harus jeda kan. Jeda kompetisi. Dan akhirnya mereka kan akan restart lagi dari awal. Coba bayangkan kalau misalnya di putaran kedua, dari putaran kedua dan putaran ketiga ini nggak ada jeda, otomatis kan tren mereka pasti akan terjaga. Tapi dengan adanya jeda ini pasti akan sedikit menurunkan tensi permainan dari Deltras. Nah ini yang harus dimanfaatkan sama PSS. Nah sementara PSS ini sebenarnya diuntungkan karena di putaran kedua kemarin terutama di 3 pertandingan terakhir ya, PSS ini nggak pernah menang, hanya seri. Ini waktunya mereka untuk menata lagi tim ini, merestart lagi, ya kan? Nah, ibaratnya sepeda motor ini servisnya gitu kan, turun mesin, turun oli lah, ganti oli kan, di tune up sih bang, di tune up loh, gen seger kok. Nek koyo kowe wae, kowe nek bisa le bar tune up ngono kan ya seger to. Wah ya tune up, apa iki? Bar ngetap oline kan ya seger to kowe. Nah tune up, Nendi bang, nendi. Nang omah. Ala paling yo ning kidul stasiun. Cerah omah. Nah, terus ini membuat kondisi ini bertolak belakang dengan yang dialami oleh Deltras ya. Deltras ini terhenti momentumnya. Sementara PSS ini bisa melakukan restart ataupun refresh untuk bisa menaikkan performa mereka. Hanya saja sekarang sebenarnya musuh utama dari PSS ini sebenarnya bukan aja di tim-tim lain gitu kan. Bukan pada kompetitornya sebenarnya. Musuh utamanya ini pada diri PSS sendiri. Iya. Kenapa mereka nggak bisa memanfaatkan kualitas pemain yang ada gitu kan? Dan bagaimana mereka tidak bisa memanfaatkan laga home beberapa kali di putaran kedua lalu. Ini kan masalahnya ada diri PSS sendiri, bukan tim-tim lain. Tim-tim lain saya pikir datang di putaran kedua kemarin datang ke sini juga nggak heboh-heboh amat kok persiapannya. Kenapa kok malah PSS ini menurun gitu? Intinya kan gitu. Jadi itu nggak ada perbedaanmu. Ya ada perbedaan tapi mungkin agak, ya Deltras agak sedikit ibaratnya dari gigi 5 kan, ini harus kembali ke gigi netral. Dan mereka harus menaikkan intensitas itu kembali untuk mencapai ke performa di pertandingan terakhir di putaran kedua lalu, ya agak berat. Nah justru nanti PSS ini seperti apa gitu kan. Mereka di putaran kedua nggak terlalu kencang. Harusnya kalau mereka masuk gigi 0 atau gigi netral, kemudian mereka naik ke gigi 1, otomatis nggak terlalu berat. Gitu. Masih lebih mending PSS Sleman sebenarnya. Dengan adanya jeda kompetisi ini. Mungkin itu Pak. Ya. Oke Bang. Secara teknis menjelang laga lawan Deltras besok, apa yang kamu lihat di situasi latihan terakhir PSS Sleman? Kemarin set piece lagi mas. Set piece, antisipasi set piece sama counter attack-nya Deltras. Ya set piece itu kan bagian dari sepak bola modern. Ya tetap dilatih. Latihannya piye? Sing kon nyundul apa wae? Kabeh Pak.
Kabeh. Apa latihan Cornell ngono lho modele. Berarti koyo ae dhewe nek arep apa tarkaman kae latihane guru Cornelan tok. Ya enggak, ya ada materi itu yang dilatih itu. Tapi menarik Bang, yang kamu tulis kemarin itu lini depan tumpul, Hustra justru memikirkan lini pertahanan. Iya. Nah, ini ngopo ya Bang? Ya ora apa-apa. Ya rapopo. Ya ora apa-apa, maksudnya kan berkaca dari Barito mengko ngegolke sithik-sithik pertahanannya apik nyatane ya konsisten. Itu beritanya rata upload ning ngene Facebook kok. Karena itu berita yang membagongkan dan membingungkan. Itu berita nek jari teman-teman Jawa Pos lama itu ya. Dari makomnya Jawa Pos itu berita yang enggak nyambung. Jadi piye, Pak? Sebab akibatnya ini enggak ketemu. Oh ya. Ya toh? Burine sing apa Tumpul. Ngarepe tumpul kok sing didandani ngarep iku padha wae omah doyongetan dicagak sisi kulon ngono lho Ya, masuk akal itu tapi statementnya ngono kuwi. nah ya kudu dipertanyakan kenapa ini kan ada sesuatu yang lucu gitu loh enggak masuk akal Ya karena kan dia kan sudah Pak wis percaya. Mencontoh Enggak ora udah percaya to kantin ini striker yang bagus ngono kuwi. iki yo diunggahke beritane Pak nemen. Makanya aku dikirimi beritane dene nggo Facebook ora tak muat. Tak waca dari judulnya tok iki nek zaman dhisik ya, Bang. Iki wis seneni Pak Dahlan, setra Pak Dahlan. Tenan, itu enggak masuk kok. Bener lho. Iki kudu di kursus jurnalistik meneh bengkel meneh iki yo. Bengkel aktivis. Enggak menarik itu berita salah itu. Kopongnya seneng buat berita yang bertentangan. Lucu loh, enggak masuk Antar akal. kalimat, antar warga ditanyakan, gitu kan enggak masuk akal, enggak make sense gitu loh. Make sense. Ya toh, misalnya saiki kenapa awan-awan kok ngurupke lilin gitu kan. Nek bengi lampu mati nembe ngurupke lilin gitu kan ya lucu. Iya. Nah, kan enggak ada sinkronisasi dari dua frase. Opo ya kan saya menarik itu. Tadi kan gue bilang set piece. Ya. Nah, tapi kenapa pertahanan yang di Ya wingi anu to, wingi aku tak tekoni iki ya iki nggo antisipasi po set piece. Ora ya iki can bal-balan iki aku kudu ono set piece ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Kolansari. Hah, kowe dijawab ngono ya langsung ngono kuwi. Nah aku ya radong ta, Pak. Wah, kok iso? Nah, iki lho. Piye komene? Tak waca sik. Heeh. Lali aku. Makanya teknis di pertahanan apa Bang yang diperkuat Bang? Counter attack. Oh, counter attack. Berarti kuat bertahan, counter attack. Ora maksudnya antisipasi counter attack. Oh, antisipasi counter attack-nya dari Deltras. Berarti Ansari ancamannya ya. gitu. Ansari menganggap bahwa Deltras ini punya kekuatan di counter attack. Counter attack. Antisipasinya piye, Bang, kemarin? Ya ora ngerti Pak, tidak sejauh itu aku. Sedetail itu. Tidak sedetail itu karena aku tak tekoni ngene iki juga to. Sing coach apa putaran pertama kedua iki mesti wis ngerti to PSSI kok ngopo tim-tim liyane. Iya. Kayak seperti apa ora ndak dorang anu ndak komen. Mbok aja basa Jawa. Coach seperti apa sih Dor. Opo? Apa ya gitu. Apa sebenarnya tim putaran pertama putaran kedua kan pasti Pentium siji. pasti kan untuk menghadapi putaran ketiga kan apa jenenge Pentium siji kena virus. Virus Trojan. tim kan wis ngerti wis ngerti PSS Sleman itu seperti apa dari putaran pertama putaran kedua. Lek nyauri ngene iki. Gimana? Ada Pakai bahasa Indonesia. Ada kejutan enggak atau pola skema berbeda enggak yang akan diterapkan. Nah, aku tekone ngono to, Pak. Ya, Ya itu udah kita bahas juga dengan technical director dan udah ada solusinya. Tapi itu nanti kita lihat pertandingan di sini. Di sini di lapangan nggak bisa kita bicarakan teknis ya, mohon maaf. Teknis soalnya koyo pertanyaanmu mau antisipasi nih apa? Kamu tahu nggak kenapa Kopong itu sering salah persepsi apa? Saat wawancara dengan orang? Apa, Pak? Karena dia itu pasti pakai perekam. Jadi kalau wartawan itu sebenarnya alat perekam ya baik. Tapi kita itu nggak boleh bertergantung pada itu. Ya. Itu hanya dijadikan alat bukti aja kalau misalnya tulisan kita salah nanti. Ya. Jadi kalau kita mewawancara dengan orang, kita itu harus memperhatikan gaya bicara omongan orang itu secara langsung. Jadi gimana, Pak? Ya misalnya omongan jadi kita itu mengerti masuk pikiran kita gitu loh. Bukan kowe ngerekam ini kan
kowe ngrekam nyodong ini wonge ngomong apa wis direkam kowe gak mikir ono ndeloki wong-wong sing padha adus ngono kae kan iso. Jadi gak konsentrasi. Ora ya emang delokke ya aku, Pak. Ya, dan itu harus pakai logika, Pak. Ya, terus gimana? Menangkap pembicara. Ibaratnya kita itu seperti berbincang-bincang dengan lawan bicara kita. Ya, jadi itu juga sering dikritik sama Pak Dahlan. Jadi wartawan sekarang itu sering kalau wawancara itu hanya mengandalkan recorder aja. Nah, tapi kadang tidak memahami apa yang dibicarakan oleh narasumber. Aku paham jane. Hah? Lah beritamu kayak sing salah pati kecotot tok paham piye. Nah, iki bukti senek kok jek ngeyel. Aku dadi wartawan ya 20 tahun 30 tahun lho kok. Ya enggak maksudnya kan yo nek aku nak kaya sing nak bab kamu kaya mosok tak ayali meneh. Ya ngopo kok aku ratok kandhani ngono kuwi. Oh iya. Itu ora mungkin to, Pak. Terus apalagi masalah teknis oke, kita nggak nanya Pak coach gitu kan. Itu urusan di internal pelatih lah, kita menghargai itu. Terus pemain-pemain yang cedera, Bang. Enggak ada. Sing wingi nabrak keran wis sehat. Udah sehat. Udah sehat. Wis, Sudah nyaman. Bang, kemarin kan latihannya ketoke ning Tridadi to, Bang. Heeh. Kowe kenapa latihan di Tridadi, Bang? Karena lapangan pakem disewa, Pak. Tenan iki. Ana sing nganggo. Lu jare wis kerja sama karo desa. Iya, tapi cuman kan Bu ora ngerti. Mesti sing nganggo desa dadi akhirnya minggir to. Ora ngerti aku kuwi piye. Maksudnya ana sing nganggo. Aku kan pas ning kono itu coba sebelumnya. Kecele. Ora. Iya. Kok arep mulai gasik ngopo Mas ngono. Ya sik tim-tim liyane. Ora iki arep pindah esuk ning Tridadi. Oh, berarti time iku wis teko ning nggon Pakem. Latihan. Enggak, sesuk kok besoknya ya. Oh, besoknya. Jadi aku pas hari sebelumnya. Terus diusung-usungi barangnya. Besok mau alat-alat latihan ini diusungi sekolah lapangan Pakem. Pas sisi latihan itu. Pas isi latihan. Digowo ning Tridadi. Mergo ne lapangane dijaluk sing duwe. Ya enggak tahu dijaluk ning duwe apa disewa wong liya ngono. Ya bayarane luwih dhuwur ya. Mungkin. Apik iki. Terus piye? Ya wes akhirnya klub profesional lho iki. Akhirnya pindah ke Tridadi. Lapangannya apik lho Tridadi malah. Oh, udah diperbaiki emang. Lah ya. Kira-kira mau latihan di Tridadi terus enggak? Enggak sih, kalau seminggu ini, 2 minggu ini di Pakem lagi. Balik lagi. Tak pikir karena untuk manajemen ingin membangkitkan kembali gairah, patriotisme dan agar kenangan memotivasi pemain bahwasanya PSS ini memulai sejarahnya dari Tridadi. Karena aku delok ya Pak ning kon jadwale sing penyewa. Pakai bahasa Indonesia. Oh ya. Karena kan kalau aku lihat di jadwal penyewaan lapangan itu biasanya kan akhir pekan weekend itu kan PSS main. Itu slotnya udah diisi sama orang lain, disewa gitu, dibuat fun game atau apa gitu. Judulnya iki lucu-lucu Pak, main klub opo ngono kae. Kalah karo klub fun game ya. Ya enggak kan akhirnya weekend kan biasanya PSS main toh Pak, enggak latihan. Dipakai mungkin Jumat kuwi. Oh, dipikirnya Pak SS pas main. Ngirane prai apa piye? Iya, prai. Terus sing kono ki disewake wong liya. Nah, atau belum ada komunikasi lagi gitu kan. Berarti nek awake dhewe nyewa lapangan ning kono, nggo fun game, tapi pas hari-hari PSS latihan kita sewa dulu boleh kok. Belum tahu nanti. Legane lebih larang. Itu kan. Bisa ora coba. Ya coba ya Pak. Malah PSS pindah, mesake. Pindah. Tapi gitu sih, itu kan karo disewake barang soalnya lapangannya. Iya, karena itu kan bukan miliknya PSS. Bukan, itu milik kelurahan. Iya aku ngerti. Asal usul. Orang itu Pak mempertegas milik kelurahan. Terus apa lagi? Ya itu. Tridadi ya wis yuk disoteng-soteng to kan apik momentum. Lah ya kowe melu rono Bang nang Tridadi. Enggak, itu pas PSIM main. Wah, bolos liputan. Ya ora kan ya wis liputan to Pak, PSIM main. Iki kowe asline belani PSS opo PSIM to Pak? Kabeh aku Pak, aku ora belani sapa-sapa. Lah kok PSS latihan nang Tridadi ini bersejarah kok malah nonton PSIM? Lah ya yo di bersejarah mergane dikon lunga saka Pakem kok Pak ora bersejarah kuwi. Oh iya sorry. Aku persepsiku ki ngono lho Bang kemarin. Ora mergo Pakem ki disewa. Kok ora nulis beritane ngene. Ora, lah iki bersejarah nek umpamane bersejarah ning kono terus-terusan. Karena kan di sana kan juga masuk akal. Nek ditulis malah lucu ya.
Iya. Pindah gara-gara kalah sewa. Ya enggak tahu kalah sewa atau piye atau mungkin kesikian lembokeng itu. Iki klub sing berlisensi AFC lho. Ayo lapangan iki kalah karo Fat Game. Terus apa lagi? Kayaknya disewa itu ono sing nyewa ta. Terus Apa Mas? Begitu tekon ra. Nanti kamu bisa jawab. Iso. Oke. Siapa camat Pakem? Udah jawab enggak? Lurah Pakem Binangun siapa? Lurah Pakem. Ya wes Pong, besok kira-kira oh iya saya mau nanya lagi kabar M Tahir Pong. Gimana Pong? Udah latihan mereka? Latihan terus. Latihan terus. Oh, sudah di sini, Bang. Udah dulu Pak. Dari dulu. Dari kemarin. Tapi kamu nggak nanya, oh iya kan kemarin ada PR tanya kenapa M Tahir itu tidak masuk lagi dalam skuad. Oh iya nggak PSS. tanya. Nggak tanya. Cuman kan ya sing tak konfirmasi kan ya tetap gone PSS. Cuman kalau apa satu pemain itu nggak boleh pindah lebih dari dua klub dalam satu musim skemanya kompetisi. itu apa Bang? Ya ora ngerti paling kan ono Vigo. Ono Vigo, ono Jehan. Kan go apa jenenge kan kemarin kan Fadila Tegar kan juga cedera. Terus Wih sih nabrak keran itu ya. untuk memenuhi regulasi kan akhirnya si Vigo itu toh Pak. Regulasi U21 yang seperti itu. Ya banyak sekali lah maksudnya. Engko nek aku tekon yo biasane kon yo ngomongnya ya skema. Biasanya memang anti apal aku. Nah itu. Ya ora mungkin lah apa membeberkan apa namanya yang pada sebenarnya kan ada aku tuh ngerti kabeh saya. Opo? Piye apa jane? Ora sih, ora ana apa-apa ya skema tadi. Tapi mungkin kan gini karena si Kevin ini kan juga mainnya kan juga masih naik turun ya Bang ya. Maksudnya Kevin Gomez. Performanya juga belum stabil kan. Nah, Tahir ini kan juga bisa masuk ke wing left back, full back kiri Bang. Bisa. Itu sempat dicoba nggak sama Ansari untuk main di situ gitu? Belum, Pak. Belum. Masih Mas Kevin. Masih Kevin terus itu kan. Nggak pernah kamu tanyakan ke Ansari itu untuk alternatif posisinya si Tahir ini. Belum. Terus berarti ini fix nggak ada tambahan pemain terakhir? Udah enggak? Jadi wingi sempat meh ngincer apa? Ada dua nominasi. Sopo Bang? Belum tahu sih. Dua nominasi itu belum tahu. Lah kan iki wis tutup toh. Mungkin kan kowe wis ngerti toh jane mbok diomongke wae toh. Belum. Enggak ada. Enggak disepil. Enggak disepil sama sekali. Enggak disepil. Kamu ngomong dua gitu. Dua yang diincar. Soalnya kayak ngomong kok Dustra. Yang bilang kau justru. Ya bener berarti itu. Ada dua nominasi cuman kan ya berat sih waktu kompetisi yang masih berjalan. M Fahri gimana Bang? Ini bisa kembali masuk ke starting line up nggak kira-kira? Bisa saja Pak. Apa sudah mulai mulai fix gitu? Ini kan Ega terus yang main. Udah itu sejak habis dia kembali dari rumah habis bencana itu udah latihan. Tapi kan nggak masuk starting line up toh. Ya, mungkin ada pertimbangan dari tim pelatih ya Pak ya. Apa gara-gara dia terlalu ceroboh, sering maju gitu mungkin itu Bang? Enggak tahu sih, mungkin karena kemarin kan ya mungkin habis dari rumah itu mungkin Dari Solo. Ora dari rumah. Bukan dari Solo. Hah? Bukan dari Solo. Oh my. Oh boy. Balik bencana kan lo. Oh iya. Sumatera, dari Aceh. Dari Solo tuh? Dulu. Dari Solo kemarin, bukan. Wes, ya, Bos Bang. Oh, kira ngono kuwi. Wes terus. Ya wes terus. Ora. Ora ngono kuwi. Ya wes kan dari Solo ki jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya dari Solo langsung pulang kok itu. Oh iya. Ya itu. Ya apa iki? Ya terus apa lagi? Apa pertanyaannya sing ngendi iki, Pak? Ya tadi itu maksudnya M Fahri ini kenapa nggak masuk ke starting line up? Apa sudah ditanyakan sama coach Ansari gitu kan? Udah kan ini apa namanya? Ya jawabannya kan normatif sih. Ya kita punya kipernya kita bagus semua. Kemarin juga bagus ya kan. Ega sekarang performanya lagi meningkat. Tapi yo sering kebobolan toh. Ya. Akhirnya gempa. Aku trauma 2 kali kena gempa. Terus apa lagi?
Ya itu aja sih. Nah kalau pengalaman Pak Nanto sendiri ya tadi M Tahir sama kok M Tahir sih? Fahri sama Ega ini kenapa pelatih masih sering menggunakan Ega ketimbang Fahri? Ya nih saya lihatnya Fahri sebenarnya kan pilihan pertama toh Pong. Iya. Awal-awal. Apa ada masalah pribadi gitu ya Pong? Enggak ada Pak. Persaingan biasa itu Pong. Kowe kok guyu-guyu kok ngono. Mas mana guyu kan ya, Pak? Lah terus nek bahan guyu kok apa ya kowe kudu melu guyu kan ya ora toh. Orang yang guyu lah. Guyu. Ya mungkin perlu dicoba lah. Ya, karena kan ya ada saat Fahri tampil ini justru PSS ini kan naik terus performanya. Tapi kita nggak tahu ya di belakang layar ini ada apa. Nek misalnya gue ngerti kurang ngomong yo hilang penakmu. Aja ya orang tinggo ya. Mungkin itu Pak. Jadi itu. Ya ora tidak ada apa-apa, cuma teknis saja Pak, teknis di lapangan. Cuman Mas Ega dilihat performanya meningkat sejak lawan Garuda Yaksa itu loh. Lawan uji coba itu. Itu ukurannya itu. Garuda Yaksa. Alasannya kuwi ada tak tekoni itu. Tapi kan banyak kegolan juga waktu lawan Persela itu kan. Itu juga karena Ega nggak bisa mengantisipasi itu toh Bang. Putaran kedua ya Pak? Yang putaran kedua. Ya itu ada alasannya lagi. Alasannya kenapa? Kleberson cedera. Kehilangan Kleberson dulu. Kan sudah ada Lukau. Nah itu. Tidak maksudku Kleberson itu pukulan telak ya bagi tim pelatih, kehilangan Kleberson itu kan. Jadi alasan berarti ada kehilangan Kleberson, Injay juga absen lama waktu. Tapi tim lain kan juga banyak kehilangan pemain toh Pak. Iya, cuman kan Kleberson ini kan memang vital tuh Pak. Itu ya kemarin tak wawancara kayak gitu sih. Oh jadi masih tim pelatih ini masih merindukan Kleberson. Merindukan. Nah, kan sudah ada Lukau, Pak. Iya, cuman kan aku ndelok kan ya beda. Beda piye? Lah yo beda no Lukau dengan Kleberson wong dari orang. Jenenge wae beda, Pak. Ya enggak tahu sih, tapi kualitasnya ada apik Kleberson ya, Pak. Nah, aku ngarani. Ya. Terus Tok Kantin ini fit enggak? Semua fit. Injay pun juga fit. Sudah enggak ada terpengaruh apapun lagi. Enggak, yang terpengaruh cuman saya. Terpengaruh alkohol ini. Betul. Iya. Ya, ya semua fit, semua sudah siap untuk menghadapi Berarti ini kurang berapa hari toh Bang main ini? 2 hari, Pak. Kok 2 hari? Saya Kamis Jumat Sabtu. Oh Sabtu ya. Berarti setelah PSIM main ya ini. Ya. PSIM besok main kan terus Sabtu PSS main gitu. Berarti kan berarti persiapannya sudah matang banget nih Bang. Ya udah 2 minggu Pak persiapannya. 2 minggu jeda itu kan mereka latihan terus teman. Ada liburnya sih, tetap ada liburnya. Cuman kan ya tetap latihan. Oh iya Bang, otomatis karena Tribun Selatan sama Utara ditutup, otomatis penjualan tiket full dari aplikasi Bang ya? Yes please. Tidak melalui komunitas ya? Ya ada sih mungkin ya. Tetap jaluk lah Mas. Kira-kira sudah dirilis Bang ini penjualan tiketnya? Nanti malam atau kapan ya? Tapi kuotanya juga belum keluar toh? Belum keluar, karena kan itu kan tetap kuotanya itu kan dari rekomendasi kepolisian juga Pak. 12 sih kapan? Aku bengi nanti malam. Oh berarti hari ini pasti sudah ada informasi kuota penonton toh Bang? Ya. Karena kan nanti malam sudah mulai dijual toh tiketnya? Di bar ya. Paling berapa itu? 4.000, 8.000 mungkin? 8.000 mungkin ya, mungkin 8.000. Itu sosialisasinya dari manajemen terkait dengan tidak diperbolehkannya atribut untuk dipakai atau dibawa oleh supporter ini piye Bang? Ya kan sekarang kan media sosial itu kan itu Pak. Main media sosial aja sudah oke dan teman-teman supporter PSS ini melek media sosial gitu loh. Dan kan enggak semua media sosial itu benar. Dan pasti juga tulisanmu barang juga itu. juga ada surat pemberitahuan juga pasti juga ada koordinasi dengan kelompok 2 wadah supporter itu, itu kalau untuk yang umum kan pasti lebih kalau kita bicara online dengan medsos kalau aku masih lebih yakin
Kalau saya ya lebih yakin PSS itu pasti sudah secara offline mengirim surat. Iya ada. Hard copy ya ke Ada, masing-masing pemberitaan secara langsung. Ada kan perubahan jadwal ini pun juga ada surat gitunya. Suratnya ada juga ya, Ada. pemberitahuannya. Ada. Apa perubahan jadwal jam. Berarti besok sudah mulai mencoba lapangan. Iya. Di Maguwo kan? Di Maguwo. Iya. Berarti enggak venue tetap tidak berubah, tetap di Maguwo. Enggak berubah di Tridadi. Ya sopong ngerti pindahnya Tridadi gitu. Ya kan balik lagi ke sana. Karena lapangan itu jadi ya bisa apik. Apik karena ya emang dirawat betul sama Pak Kepala. Ya yang rawat sama ya Pak, Maguwo sama Tridadi itu satu sama. SKPD. Sama. Biasanya kayak di Solo, lapangan Stadion Sriwedari itu ya masih satu naungan dengan Manahan. pengelola Manahan. Oh, gitu. Pusatnya di pengelola Manahan. Jadi satu itu. Jadi kalau kita mau main nyewa lapangan Sriwedari ya kita izinnya ke Manahan. Sebaliknya juga sama. Iya. Kalau dulu kan sendiri-sendiri. Sempat sendiri-sendiri tuh dulu, tapi sekarang udah digabung. Kalau UPT ya. UPT. Pengelola Manahan. Sama itu yang ngelola itu Pak Kepalanya itu. Ya emang dirawat betul sih, dan kadang kan Maguwo ini kan menjadi percontohan toh Pak. Iya. Jadi apa ngarannya ini? Pilot project. Stadion liya melihat gitu loh. Apa Studi banding. Nah, studi banding. Ngomong studi banding yang angel banget. Nah, gitu. Ya menjadi Terus bocoran starting line up is enak ora Bang? Kira-kira kamu lihat dari latihan kemarin, latihan terakhir itu piye? Ada. Kira-kira yang dimainkan sapa wae engko? Ega, Lukau, Asarudin, Masarudin, Pak Rudin, terus Kevin, Joge. Joge, Terus di tengah Vigo, Dion, Injay, J, Rico. Kalau nggak masteran ya Jehan Pak. Jehan Palevi. Jehan berarti kemungkinan besar starter ini. Ya bisa jadi. Kowe iso ngomongke nek Jehan ini pasti akan kemungkinan besar akan starter ini dari mana? Apakah saat latihan Jehan ini masuk ke tim pertama atau tim inti? Dong ketok Pak wingi Pak. Belum kelihatan. Pas latihan Belum kelihatan isih nganu. si Joge ini kan juga untuk mengisi slot U23 atau Bang? U21 Joge. Termasuk dengan Jehan juga. Vigo juga. Berarti nanti ada 3 pemain. Ya kalau nggak Terence ya Jehan itu Pak. Karena kan kalau mungkin kan peraturan regulasinya kan kalau ada 2 U21 yang sudah main babak pertama, babak kedua orang nganggo U21 pun tidak masalah. Cuma kan nanti di sisi kanan PSS itu akan berbahaya. Joge itu. Ya dua-duanya Joge dan Pak Levi. Oh iya. Karena dua-duanya pemain muda loh. 66. Ya kalau aku kan ngomong tadi kalau nggak masteran ya situ. Pasti kemungkinan besar nek saya sih menurutnya kalau Teren fit ya. Teren cedera nggak ini? Enggak semua fit ya Bang. Semua fit. Nah, berarti ya kemungkinan besar masih Teren. Enggak ada kok kemarin itu lari-lari kecil di pinggir lapangan itu enggak ada. Enggak ada. Semua di lapangan. Terus kerannya ditutup apa Bang lagi? Pasti aku Pak. Jadi nabrak keran jadi gue. Heeh. Mau dipindahkan. Ya, lebih berhati-hati. Terus apa lagi nih? Ya, depan tetap enggak terkantin. Untuk skema kelihatannya kan kemarin Dustra ngomong kenapa kok ada kemungkinan nanti ganti ada perubahan gitu kan. Termasuk perubahan skema atau formasi ora, Bang? Tuh, wah ya kuwi mau. Teknis tau, Pak. Berarti kemungkinan besar main dengan 2 striker masih bisa, Bang? Ya kemungkinan bisa nak ketinggalan. Tapi kayak pakemnya PSS ya gitu-gitu aja Pak ya. Artinya nggak ada perubahan besar secara skema formasi maupun squad ya Pak. Iya. Iya, dan itu kayak jadi apa ya? Intinya kayak jadi kitab suci, nggak boleh diubah loh skema itu gitu. Padahal kan sepak bola ini kan bukan kayak kitab suci kan. Iya. Harus menyesuaikan juga dengan kondisi lawan dan kondisi di lapangan. Sebenarnya kalau ini kan sebenarnya gini, targetnya kan menang ya Bang. Jelas. Dan kelemahannya PSS itu kalau cetak gol 1, setelah itu kayak nggak punya apa ya, nggak punya greget lagi, mudah puas gitu. Jadi untuk memburu gol berikutnya itu jadi agak susah.
Dan kalau itu sudah terjadi, mereka bisa kena kanker dan akhirnya disamakan kedudukannya. Dan ini berulang-ulang seperti itu. Iya. Dari kejadian semua hasil seri yang ada golnya ya, rata-rata kan seperti itu. Dengan Persipura udah unggul loh 1-0 kan. Unggul dulu apa kita unggul dulu ya dengan Persipura ya. Dengan Persela itu udah unggul duluan. Ya toh? Kemudian dengan mana lagi itu juga kita unggul duluan. Dengan Persiku Kudus kita, dengan PSIS Semarang kita terlihat berat sekali untuk ambil 3 poin waktu itu. Jadi ya kalau pelatih ini berani sebenarnya kan harus ada perombakan terutama di lini depan. Tapi kata beritanya Kopong yang nulis, meskipun lini depannya ini mandul tapi yang diperbaiki lini belakang kan, Pong. Ya ini kemungkinan besar kan tidak di kantor tadi. Iya, di posisi dari si Tokantin ini kan nggak mungkin ditandemkan dengan pemain manapun. Ya. Nah, terus kemudian 2 hal ini ada sosok Rico sama sosok Teren ya. Kalau Rico dia oke lah, dia sering membantu pertahanan. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan Teren ini kelihatan sekali dia jarang gitu kan untuk turun ke bawah itu saat tim kena counter attack gitu kan. Nah, mungkin yang harus dipikirkan itu juga, Bang. Ya, kalau misalnya nanti masukkan Reza Palevi, Jehan Palevi, otomatis kan di situ juga Jehan ini masih muda ya toh. Belum tentu dia juga cukup mentalnya untuk menghadapi pertandingan dalam tensi tinggi. Mulai main jadi starting line up. Kalau Vigo saya pikir dia sudah punya pengalaman. Cuma yang jadi masalah nanti mungkin agak di sisi kanan sih. Mungkin di situ kalau mungkin nggak tandemnya Coge di belakang, mungkin ya Jehan oke dimainkan. Tapi yang jadi pertanyaan jadi masalah sekarang kan PSS ini kan kadang kalau sudah nyerang ke depan ini kena counter, lini depan ini kan jarang untuk turun, lambat turunnya. Ini yang jadi problem. Apalagi kalau ada kehilangan bola di lini tengah. Nah, ini jadi masalah. Jarak antar pemain masih terlalu renggang ya Pak ya. Ini jadi masalah dan akhirnya banyak gol-gol gol-gol bersarang di gawang PSSI itu kelihatan sangat mudah. Karena kesalahan-kesalahan dari pemain saat kehilangan bola di lini tengah itu yang sering terjadi, Bang. Ini itu, Pak. Ya. Bang, bisa jawab nggak? Terus Injay sudah fit 100% ya, Bang ya? Semua fit. Apakah akan tapi akhir-akhir ini jadi kayak mainnya tidak lepas, Bang. Kayak masih takut-takut gitu, tidak seperti beberapa laga-laga putaran pertama jadi maju ke depan, udah nggak kayak gacul apa. Saat kamu latihan emang ada perubahan sikap nggak? Perubahan pola latihan Injay nggak? Bisa lebih malas-malesan atau apa? Ya enggak, biasa nih. Biasa. Ya mungkin kan latihan saat putaran pertama sama putaran ketiga ini sama aja. Ya di lapangan latihan. Yang ngono kuwi wong ya. Piye? Yo piye nih piye? Ya gimana maksudnya? Ya enggak ada perubahan sama enggak melihat perbedaannya. Oh, iya. Ya udah tetap ngono kuwi, Injay ya tetap Injay. Tapi aku tuh ngerasa kayak ada yang berubah setelah cedera ya. Mikir Mas paling Mas. Mikir piye? Mikir ruwah toh, Pak. Nyaur. Setelah nikah, Bang. Enggak. Agak berubah loh, Bang. Aku lihat itu kayak gitu loh. Kayak enggak menemukan perform terbaiknya lagi gitu. Ya kan bar cedera atau wingi Masku. Ya. Itu cederane telapakan. Nah, telapakan ki bal-balan ki intine ning sikil ya, nek telapakane loro ya ora iso bal-balan. Berarti masih terpengaruh dengan cedera. Kemarin mungkin seperti itu, Pak. Sekarang sudah lepas. Fisiknya ketoknya jari Ansari sudah mulai full lagi nggak untuk fisik gitu ya? Ya semua udah siap. Udah siap. Karena kan persiapan 2 minggu, Pak. Siap menang mau siap kalah gitu. Mau seri menang. Ngomongnya kayak kemarin pemain semua sudah siap tapi tekan gone mak ketiplek gitu. Aduh. Kena counter terus. Kena counter. 3 kali pertandingan seri. Wah, piye gitu. Deras sempat menang. Kapan? Di sini? Enggak, 4 kali menang. Nah iya, 4 kali Deras ini menang. Ini problemnya kan di situ kok. Ya. Ini menghadapi tim yang sudah berkumpul
kolektivitasnya ini sudah terkumpul dari lama ini. Terus 5 pertandingan Sleman tuh baru menang sekali Pak ya PSS ya. Baru menang sekali. PSS menang sekali. Nah, ini bahaya. Ya, dari Uwa selalu bersyukur Pak. Ya, spiritualis. Berarti ini hari ini udah nggak latihan Bang? Timnya? Latihan Pak. Latihan pagi apa sore? Sore. Di lapangan Pakem. Iya. Kondisi terakhir berarti kamu belum ngecek ini? Ya belum. Belum. Terus biasanya tim tamu ini sudah kelihatan hadir belum di Jogja ini? Besok paling Pak. Besok langsung nyoba lapangan Bang? Iya. Nyoba lapangan. Naik kereta Bang? Ngebis lah. Ngebis. Ya, ngebis biasa. Supporter tamu datang nggak Bang? Enggak manggen Pak, wong kotane dikelongi ta Pak. Deltras kan kena ini juga toh, kena larangan. Sanksi juga. Oh iya dah. 12 juta. Oh iya dah. Yang kemarin yang waktu lawan PSS itu. PSIS. Nah, ya. Itu wong kotane dilongi mosok kene wedo bingung golek kota mosok arep ngenehi kota. Terus dari kelompok supporter ya Bang menanggapi adanya keringanan sanksi ini Bang? Ya tentu saja bersyukur Pak. Kemarin aku lihat di live TikTok itu ada yang ngecati banner itu. Ngecati banner be? Ya ngecat banner buat banner di bawah itu loh Pak, yang besar banget itu loh. Dicat, ditutup. Tinggi ora digawe gambar. Oh, gambar untuk koreo itu. Enggak, maksudnya untuk tulisan wae. Tapi enggak ada atribut PSS-nya di situ. Enggak. Isinya apa isinya dukungannya? Ora ngerti aku. Lah gede banget ya. Gede Mas Kopo enggak gitu. Nah, itu bisa jadi. Oh, berarti lang sesuk nek moto ya ora entuk nganggo kaos PSS lho kok lang. Kowe kon udo. Terus aku tak nganggo. Hah? Kowe nganggo apa ora apa-apa. Aku pengen nuruh kowe nonton bal-balan liputan iki anu kok nglego kok ora kelambian. Njuk diajar aku. Aku malah seneng lho. Kok seneng radar, sponsor radar. Ya tapi kan ada atributnya tuh itu. Logo PSS. Diganti ya PSM. Jadi nonton kaos nganggo kaos tim Leo entuk ya Bang ya? Entuk Pak. PSM boleh berarti. Boleh. Yang penting kan dan di situ kan yang di garis bawah dilarang menggunakan atribut PSS Sleman. Ya nanti ditekok meneh atribut itu meliputi apa saja. Ya itu harus ada detailnya. Ya. Nah, itu sih enggak aturan federasi toh, Pak. Ya iya makanya tapi kan manajemen kan harusnya bisa menerjemahkan itu toh. Karena kalau nggak bisa menerjemahkan itu bisa nanti salah persepsi. Ono le nganggo. Ya, itu kan malah nanti nambah lagi. Nah, harusnya ini kan juga harusnya manajemen sudah tahu jawabannya, Bang. Ya, karena mereka juga nanya kan. Ya. Ini definisinya ini apa saja. Karena ini hukuman itu. Hukuman biasanya kan detail. Iya, harus hitam di atas putih. Oh, jadi nek abang ya abang, ireng ya ireng gitu. Ya. Namanya hukum gitu. Hukum. Nah, jadi tanyakan lagi nanti. Jangan sampai nanti teman-teman ini juga salah kaprah. Untuk nggak kaos hijau tapi ternyata hijau nggak boleh karena itu menurut Komdis itu juga sebagai identitas klub juga warna hijau gitu. Ya, jangan sampai yang sering menghukum itu kena hukum karma. Dendam. Yo sing wis ya wis, saiki sing penting kan gini, udahlah, pertandingan kejadian kemarin ya sudah. Intinya besok ini sing penting kudu menang. Karena gitu loh. Enggak ada kata hilangkan kalimat atau kata-kata atau diksi kalah dan seri dalam kamus PSS untuk pertandingan besok enggak boleh. Harus dihilangkan, harus menang gitu kan. Wis mbuh. Sekarang enggak usah mikir yang aneh-aneh lah, harap main koyong apa. Yang penting harus menang. Gitu. Wis enggak ada anu lagi Bang. Tawar menawar. Enggak ada, Pak, udah. Ini sudah dan batas kesabaran dari supporter ini kan sudah mulai menipis kan. Ya. Beberapa supporter itu juga sudah kelihatan putus asa dengan kondisi ini. Ya banyak juga yang masih semangat yang untuk mendukung PSS, tapi kan mayoritas juga merasa bahwasanya peluang PSS untuk lolos ini mulai menyempit. Apalagi di putaran kedua kemarin kan nggak dapat hasil baik. Nah kita berharap begini,
dengan pengalaman di putaran kedua kemarin, PSS nanti bisa mengambil hikmah itu. Maksudnya dalam artian di putaran ketiga mereka bisa rebound, bangkit lagi, sehingga apa? Menutup poin-poin yang hilang di putaran kedua. Ya kan? Caranya apa? Ya memenangkan mayoritas semua pertandingan lah. Kita nggak usah muluk-muluk menangin songo lah. Ya kan? Paling nggak kita ambil 8 gitu aja. Ya Pak. Iya, Pak. Ya, kan berarti cuma yang hilang cuma 1 toh. Ya, calculated loss-nya kan nanti kita main di Barito ya, Bang. Ya. Nah, sementara kita nggak ke Jayapura ya. di kandang. Jayapura di sini. Di sini. Ya udah, berarti kan masih ada peluang kan, karena kita menjamu Persipura di kandang kita ini. Mungkin itu, Pak. Ya. Dulu udah 1 jam. Ya. Berarti prediksi. Ya kalau saya sih tim sudah menganalisis ya, PSS sudah menganalisis. Tak tekok Pak. Oke. Menganalisis iki piye iki? Tenanan Bang. Tenanan. Posisi ketelu iki piye iki? Wis tak analisis tenan durung, tak hitung tenan durung. Kamu analisis beneran belum coach? Kamu hitung beneran belum? Sudah dianalisis ya. Semoga saja besok hasil analisisnya bisa kita terapkan di laga melawan Deltras. Berapa? Ya berapanya 3-0. Wih. Menang Sleman. Nah, aku wani iki 3-1, Bang. Iya, Pak. Tapi nggo dhisik. Nggo apa, Pak? Yo, ngendi? Sleman. Gitu aja. Meskipun juga aku urung wani tenanan iki. Urung wani nibake nih ibaratnya botol. Pokoknya harus menang lah ya. Wajib menang gitu. Terus kemarin ada yang menarik nggak? Ada nih Pak. Siapa? Dibacakan. Saya bacakan aja. Ya. Cuman satu yang menarik. Muni piye? Komennya menarik. Nah, komentar kritik saran Pak Ananto jadi akhirnya ini wis rodok keras. Nek manajemen dan pelatih ngrungokke mungkin Pak Ananto menyayangkan potensi PSS sangat mungkin berkembang dan Liga 2 bukan tempatnya. Masih ada kesempatan, ayo waktunya membuktikan manajemen, pelatih dan pemain. Tak titip ke tim kebanggaan gue balik neng panggon sak mesti ini Liga 1 Ale. Amin. Ini namanya Agensi Channel 8375. Oke, nanti kita kirimi apa? Pak? Karangan bunga. Karangan bunga kan bisa selamat itu, Pak. Karangan bunga kan bisa selamat. Sudah kirimi karangan bunga. Kaos podcast main bola. Oke, ya, selamat. Ini bukan saya yang milih ya, ini teman-teman yang milih. Saya di sini netral gitu. Oke, gitu. Nanti kita kirimi kaos main bola. Karangan bunga bisa selamat atas pelantikan. Nah, saya tak kirimi karangan bunga atas kemenangan. Orang yuk turut berduka cita orang. Tapi kowe anune mau Ron. Ora konotasiku ki positif. Selamat atas. Wis ngene iki. Ora. Wes Bang. Ben kowe ora mabuk cubung, tutup. Ayo ditutup, Bang. Ya, terima kasih ya. Wongane wong poso iki. Masih yo posone pikirane yo cabul. Ayo terima kasih ya teman-teman podcast penonton setia podcast setia main bola podcast Radar Jogja. Ya semoga saja kita doakan bersama-sama semoga PSS Sleman besok bisa menang di laga perdana putaran ketiga Championship melawan Deltras Sidoarjo di Maguwarjo Sabtu sore. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, kemenangan yang jelas. Supaya apa? Supaya besok bisa melanjutkan langkah ke putaran ketiga ini dengan lancar dan Amin. bisa menggapai cita-citanya untuk promosi di musim ini, Kak. Amin. Ya. Ayo cita-citanya jadi dokter. Iso nyontek. Cita-cita lho ya, cita-citamu jadi apa? Waktu kecil saya pengen jadi astronot. Lah terus ya kan saya sekarang sudah besar pengen jadi dokter. Malah jadi kopong. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, and comment. Nah, ini tadi ada komen yang menarik dan ini ada
tebak skor juga, nanti ada hadiah dari kita ya, hadiah menarik. Kita ada kaos ini seperti ini. Siapa tahu teman-teman dapat kaos dari kita, podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Pantengin terus channel kita, podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.